Cerita berlanjut. Hari berikutnya, di Sekte Turunan. Di dalam sebuah ruangan, terlihat Penatua Hong dan Tuan Kiao yang duduk di kursi, sedangkan Fu Xijin, Nangongzi, serta KR melaporkan apa yang terjadi sebelumnya. Tuan Kiao berkata, gadis boneka itu sebenarnya menggunakan KR untuk menyelinap ke Sekte Turunan. Untungnya, Penatua Nangong dan Fu Xijin menemukannya tepat waktu, dan mencegah faksi kami menderita kerugian korban yang lebih besar. KR mengingat, saat dirinya diselamatkan Fu Xijin, dia jadi tersipu di dekatnya. Lalu berkata, saya masih ingat pelukan murah hati saudara Fu dan senyuman lembut yang membangunkan saya. Fu Xijin yang mendengar itu bilang, dan dalam ingatan Nangongzi, Fu Xijin membangunkan KR dengan menggoyangkannya. Hei, bangun, saatnya berangkat, Nangongzi bergumam. Kayak gitu dibilang lembut. Penatua Hong yang lagi mikir berkata, tapi aku belum pernah mendengar kalau gadis boneka itu bisa menggunakan mantra api. Bagaimana dia bisa membakar sebagian besar hutan pohon roh? Fu Xijin menanggapi, mungkin pembudidaya iblis itu telah mempraktikkan beberapa keterampilan jahat dan membawanya. Si Weiku bergumam, untungnya, api tuannya dapat dikendalikan dan dilepaskan dengan bebas, jika tidak, Sekte Turunan ini mungkin akan musnah hari ini. Lalu Penatua Hong bilang, lupakan saja, sekarang sudah terlambat, kamu pergi istirahat dulu, nanti kita bahas lagi. Malam harinya, berpindah di tempat Nangongzi. Terlihat Nangongzi sedang tidur. Dia sedang bermimpi. Di dalam mimpinya, terlihat Fu Xijin mengukir suatu bentuk, di senjata ajaib. Kunci berbentuk ikan dapat mengunci dan membuka semuanya. Lalu Fu Xijin mencium senjata ajaibnya. Itu memang senjata ajaibku. Kemampuan ini luar biasa. Lalu Nangongzi terbangun dengan wajah memerah. Bagaimana aku bisa bermimpi, bahwa aku adalah kunci berbentuk ikan, dan Fu Xijin adalah tuanku. Mimpi ini begitu nyata, seolah-olah, aku benar-benar dicium olehnya. Dia mampu mengalahkan gadis boneka itu dengan satu gerakan, dan bahkan memintaku untuk membantu menyembunyikan kekuatannya, tapi tingkah lakunya biasa sangat aneh. Mungkinkah dia adalah seorang pertapa ahli yang berpraktik di dunia sekuler? Berpindah di suatu tempat, seorang bawahan melapor ke Su Weihang. Laporkan kepada Tuan Muda, bahwa berita ibu boneka itu terputus 2 hari yang lalu, dan keberadaannya hilang, serta bawahannya belum mengetahui keberadaannya. Su Weihang menanggapi, dasar sampah. Cepat, periksa lagi. Lalu keluarlah gadis boneka itu dari sebuah portal. Gadis boneka itu dengan banyak luka, dan salah satu tangannya patah berkata, Tuan Muda, saya kembali. Su Weihang bertanya, apa yang terjadi denganmu? Gadis boneka menjawab, bawahan, saya dilukai oleh seorang biksu bernama Fu Xijin. Saya menyerahkan tubuh dan kultivasi hidup saya untuk melarikan diri. Tuan Muda, kekuatan orang itu sangat dalam dan tidak dapat diprediksi, dan dia tidak lebih baik dari Anda. Jika kami tidak menyingkirkan orang ini, dunia kami mungkin dalam bahaya. Dia lebih seperti keberadaan di luar jangkauan kita. Lalu, terlihat kaki Su Weihang. Dia berdiri di depan gadis boneka. Terima kasih atas kerja keras Anda, membayar harga yang mahal dan memberikan saya informasi yang sangat berharga. Gadis boneka merasa senang. Inilah yang harus dilakukan bawahan. Dan terlihat, energi hijau dari Su Weihang berputar di depannya. Lalu kemudian, dengan energi hijau itu, tangan Su Weihang menembus tubuh gadis boneka. Gadis boneka yang tak menyangka itu akan terjadi bilang, Tuan kecil, Su Weihang berkata, jika misinya gagal, ya gagal. Tidak perlu membuat alasan. Apakah Anda membandingkan saya dengan seekor semut? Kemudian dia mengeluarkan sebuah gulungan di sana. Lalu dia melepas topengnya, sambil melayangkan gulungan itu di atasnya dengan ekspresi gembira. Setelah itu, Su Weihang berkata, saya tahu Anda adalah sampah yang tidak bisa diandalkan. Berpindah di Sekte Yan Ranzong. Terlihat seseorang membanting gelasnya. Itu kepala Sekte Yan yang terlihat sedang marah. Saya sangat marah. Sudah jelas disepakati di awal, bahwa 3 sekte besar akan secara bergiliran memimpin ujian penerimaan, tetapi sebagai hasilnya,
ketua sekte akan menempati wilayah tersebut selama 1 tahun lagi. Istrinya bilang, "Suami, tenanglah." Kepala Yan berkata, "Selama kekuatan kita lebih rendah dari kedua sekte itu, aku, Yan Ran, tidak akan pernah maju." Lalu tiba-tiba atap rumahnya jebol. Siapa yang datang? Terlihat, ada sesosok naga di sana. Ternyata itu adalah Su Weihang yang datang menaiki naganya. "Tuan Yan, sudah lama tidak bertemu." Kepala sekte Yan sambil menodongkan senjatanya menanggapi. "Kamu, pembudidaya iblis yang beraninya masuk ke sekte Yan Ran tanpa izin." Lalu naganya Su Weihang menyerang kepala sekte Yan dengan energi ungu di mulutnya. Akibat serangan energi ungu itu, membuat pedangnya kepala sekte Yan jadi patah. "Ah!" Kepala Yan berkata, "Bahkan jika aku mengorbankan diriku di sini, aku tidak akan membiarkanmu masuk ke sekte Yan Ran, apalagi menyakiti semua orang di sini." Istrinya khawatir bilang, "Suami." Kemudian Su Weihang turun dari naganya. "Kata-kata Tuan Yan serius, saya di sini untuk membantu Anda." Lalu Su Weihang akan mengeluarkan sesuatu. Dan keluarlah sekumpulan batu-batu berwarna kuning. Kepala Yan yang melihat itu bilang, "Batu rohani." Kemudian Su Weihang mengeluarkan gulungan peta panjang di sana, sambil berkata, "Tidak hanya itu, saya juga punya hadiah besar untuk diberikan kepada Kepala Yan. Gambar matahari, bulan, gunung, dan sungai. Senjata ajaib peri ini dapat dengan mudah meningkatkan tingkat budidaya pembacanya. Selama Anda memiliki senjata ajaib ilahi ini, jika diberi waktu, tidak akan menjadi masalah untuk menjadi yang terbaik di antara 3 sekte, bahkan jika Anda menjadi abadi." Kepala Yan bertanya, "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Lalu istrinya menghadangnya sambil berkata, "Bah, suamiku jujur, baik hati, dan memiliki hati terhadap dunia. Dia tidak bisa tergoda oleh iblis sepertimu. Suamiku, katakan padanya, bahwa dia telah melihat orang yang salah." Lalu Kepala Yan menampar istrinya sampai terbang terpental. "Ah!" Kepala Yan dengan mata berwarna merah bilang, "Apa gunanya menyela seorang pria ketika dia sedang berbicara dengan seorang wanita?" Terlihat, tangan Kepala Yan mengambil gulungan senjata ajaib peri itu. "Ini masalah hidup dan mati. Saya menerima hadiah Anda." Su Weihang menanggapi, "Sangat bagus." Dalam hatinya bilang, "Haha, keluarga yang terkenal dan baik tidak lebih dari ini." Chapter berganti. Diperlihatkan sebuah kapal terbang yang banyak penumpangnya dari berbagai sekte. Dan di kapal itu ada yang mengobrol. Orang yang rambut coklat berkata, "Tuan Yan adalah orang yang sangat baik. Bahkan setelah menerima harta paling berharga dari langit dan bumi, dia tidak lupa membagikannya kepada semua orang." Orang yang rambut putih menanggapi, "Saya pikir dia sedang mencoba untuk menghidupkan kembali prestise sekte Yan Ran." Orang yang rambut coklat berkata lagi, "Apapun itu memberi kami kesempatan." Sedangkan Nangong Zi berpikir, dengan karakter Master Yan yang pelit, bagaimana dia bisa mengajak kita untuk menghargai senjata ajaib yang dapat meningkatkan kultivasi kita. Diperlihatkan waktu sebelum berangkat. Tuan Kiao berkata, "Sisa-sisa klan iblis belum dibasmi, jadi para tetua dan saya tetap tinggal di sekte tersebut. Kalian bertiga akan mewakili sekte kami dalam konferensi penghargaan." Mereka bertiga menjawab, "Baik, kembali ke masa sekarang." Nangong Zi berkata, "Klan iblis sering membuat keributan, dan pada saat ini, Kepala Yan telah membuat terobosan dalam kultivasi, yang menimbulkan kecurigaan orang." Fu Xijin menanggapi, "Memang benar, jika Yan Ranzong memburuku lagi, bukankah buruk jika aku menolaknya 2 kali berturut-turut?" Nangong Zi menoleh ke arah KR bilang, "Adapun KR, bukankah dia masih di sana sekarang?" Ini, terlihat, tangan KR yang gemetar. Nangong Zi terkejut melihat KR. "Jadi kenapa kamu terpaksa mengikutiku jika kamu sedang mabuk laut?" KR bilang, "Saudara muda Fu, Aba, lalu muntah di sana." Malam harinya, berpindah di sekte Yan Ranzong. Orang-orang yang ada di sana mengucapkan, "Selamat kepada Master Yan, karena telah dipromosikan ke tahap pemurnian Void, dan menduduki peringkat pertama di antara 3 sekte." Kepala sekte Yan menanggapi, "Semua beku lelah karena bepergian. Mari kita istirahat sejenak malam ini dan kemudian melihat baik-baik matahari,
bulan, gunung, dan sungai besok. Orang-orang di sana berkata, Kepala Xieyan, saya akan menunggu dan melihat. Sedangkan Fu Xijin, dia fokus makan daging ayam dan minum di sana. KR terus menatap Fu Xijin dengan wajah tersipu sambil bergumam. Bahkan makan dan minum pun sangat lucu. Terlihat, sambil minum wajah Fu Xijin jadi memerah. Si Weiku mengingatkan, Guru, berhenti minum. Apakah Anda lupa bahwa Anda minum terlalu banyak terakhir kali? Seseorang di sana mengacungkan jempolnya ke kepala Sekte Yan. Tuan Yan sangat berbakat dan salah satu yang terbaik di antara manusia, jadi dia pasti tidak keberatan memberitahu kami tentang harta paling berharga di dunia, bukan? Kepala Yan menanggapi, karena semua orang haus akan pengetahuan, saya akan mengungkapkan sesuatu terlebih dahulu. Peta matahari, bulan, pegunungan dan sungai sebenarnya. Lalu Fu Xijin yang sedang mabuk bilang, itu sebenarnya mengandung kekuatan sihir yang melonjak. Kepala yang menanggapi, ya, bukan hanya itu, tapi juga. Fu Xijin berkata lagi, sepertinya aku bisa melihat susunan takdir dalam kegelapan. Kepala Yan melirik ke arah suara itu. Hei, bagaimana kamu tahu? Dia langsung terkejut, melihat Fu Xijin dikerumunin orang yang datang kepadanya tadi, jadi berbalik ke arah Fu Xijin. Fu Xijin mengeluarkan energi kuning sambil mabuk bilang, tidakkah kamu lihat? Kepala Yan berkata, apa yang orang ini lakukan? Lalu Nang Mongzi memegang tangannya Fu Xijin. Fu Xijin, cepat turun. Fu Xijin yang lagi mabuk menepis tangan Nang Mongzi. Tanpa sadar dia mengeluarkan energinya yang berwarna kuning hingga air minumnya tumpah. Dan kemudian, pemandangan tampak berubah. Di sana terlihat matahari dan air terjun. Fu Xijin berkata, air sungai kuning naik dari langit, dan mengalir ke laut, dan tidak pernah kembali. Nang Mongzi dengan wajah terkejut dalam hatinya. Ini adalah bidang peluang. Lalu seseorang melangkahkan kaki maju. Fu Xijin masih berkata, rambut putih sedih Gao Tang Minjing, seperti sutra biru di pagi hari dan salju di malam hari. Lalu terlihat, aura orang yang maju itu meningkat. Dia dengan tenang mengelus janggutnya. Orang-orang pada melihatnya. Fu Xijin masih mabuk ditemani orang yang maju tadi. Dan dia masih berkata, jika kamu bangga dengan hidup, kamu harus menikmatinya. Saat Anda bersenang-senang, jangan biarkan cangkir emas berdiri kosong menghadapi bulan. Semua orang baik untuk sesuatu berguna, saya akan kembali lagi setelah uang saya habis. Terlihat, Nang Mongzi dan lainnya pada terkejut. Dan kemudian terlihat energi kuning besar di sana. Fu Xijin masih bilang, Boci, hulala, orang-orang pada terkena efek sinar kuning itu. Dalam hati orang-orang yang menikmati efek itu bilang, jika Anda bangga dengan hidup Anda harus bersenang-senang. Jika Anda orang baik, bakat Anda akan berguna. Setiap kata seperti menari di dantianku. Setiap aliran udara kecil tampaknya berdampak pada 8 meridian luar biasa saya. Lalu orang-orang di sana berkata, saya telah dipromosikan ke tahap dan formasi. Saya berhasil menembus tahap ramuan emas. Saya berhasil melewati tahap transformasi. Saya berhasil menembus tahap Naschen Sol. Lalu si Weiku mencoba menutup mulutnya Fu Xijin. Guru, berhenti bicara. Terakhir kali, Anda secara langsung meminta semua orang di dunia kecil untuk diberi peringkat dalam kelas abadi, dan dunia abadi penuh dengan kegembiraan. Fu Xijin bilang, oke, lagi pula aku tidak bisa mengingat sisanya. Kenapa begitu banyak orang tiba-tiba mengelilingiku? Orang-orang di sana pada menangis menjawab, Tuan, kamu adalah Tuhanku. Kepala Yan yang melihat itu jadi kesal, sambil meremukkan gelasnya bilang, orang ini mencuri perhatian lagi. Setelah beberapa saat, makanan dan minumannya Fu Xijin telah habis semua. Dia jadi tertidur sampai ngiler. Dan kemudian KR mendekati Fu Xijin. Kakak muda Fu mabuk, biarkan KR membantumu kembali ke kamar dan istirahat. Fu Xijin dengan wajah memerah membuka matanya. KR berkata dalam hati, saya mabuk laut di siang hari, dan melewatkan waktu yang saya habiskan bersama Xijin. Saya harus memanfaatkan kesempatan malam ini dengan baik. Lalu Nang Mongzi langsung memapah Fu sambil bilang, kamu jangan khawatir, aku akan mengambil Fu Xijin kembali. KR berkata,
Penatua Nangmong sedang sibuk dengan banyak hal, jadi saya akan melakukannya. Nangmong Zi menanggapi, sesibuk apapun aku bisa melakukan ini. Fu Xijin dalam hatinya bilang, bisakah saya mengatakan, bahwa saya bisa kembali sendiri? KR berkata, biarkan aku yang melakukannya. Nangmong Zi bilang, aku saja. Lalu Fu Xijin jadi mabuk dengan keindahan. Orang-orang yang melihatnya pada komentar, Penatua Nangmong, yang dikenal berwajah dingin dan kejam, pergi membantunya, tetapi putri kepala keluarga Qiao yang kuat masih begitu peduli padanya. Ini pasti sukses besar. Setelah saya kembali, biarkan putri saya mempersiapkannya juga, dan kunjungi sekte turunan segera setelah konferensi. Orang di belakangnya bilang, tunggu, bukankah kamu hanya punya satu anak laki-laki? Lalu KR menarik kepala Fu Xijin ke dadanya sambil bilang, sekarang, haruskah aku mengantarmu kembali ke kamarmu? Kamu menyelamatkan hidupku, dan kamu belum pulih, jadi aku bisa mengucapkan terima kasih. Fu Xijin bilang, Nangmong Zi jadi cemburu, dalam hatinya. Kenapa dia begitu dekat? Lalu Nangmong Zi membawakan air minum. Ayo, minumlah air agar sadar. Aku akan mengantarmu kembali ke kamarmu saat kamu bangun. KR yang mendengar itu dalam hatinya bilang, cih. Lalu tangannya menyampar gelas itu. Ops, dan air di gelas itu tumpah ke arah Nangmong Zi. Baju Nangmong Zi jadi basah, wajahnya jadi tersipu malu. Nangmong Zi jadi kesal. Kamu, KR menanggapi. Oh, KR tidak melakukannya dengan sengaja. Penatua Nangmong tidak akan marah, bukan? Sedangkan Fu Xijin merasa bahagia, dalam hatinya. Aroma teh yang menyegarkan. KR sambil memegangi kepala Fu Xijin berkata, Penatua Nangmong, mungkin perlu kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian, jadi saya akan membawa saudara muda Fu dan pergi dulu. Lalu Nangmong Zi bilang, tunggu, aku punya bahan pemurnian senjata di kamarku. KR bergumam, di mana bahan untuk menyempurnakan senjata yang bisa dinikmati. Lalu Fu Xijin pergi bersama Nangmong Zi. Sudah kubilang sebelumnya, ayo pergi dan lihat di kamarmu. Wajah KR jadi suram melihat itu. Mengapa? Berpindah di kamar tamu Nangmong Zi. Terlihat banyak berbagai bahan pemurnian senjata di sana. Fu Xijin berkata, gadis boneka itu meninggalkan sutra boneka, lihat apakah aku bisa menggunakannya. Biarkan aku lihat. Lalu Nangmong Zi bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kamu sangat menyukai pemurnian senjata? Lalu Fu Xijin berhenti sebentar. Dan kemudian dia bercerita, orang tua saya meninggal segera setelah saya lahir, dan saya sudah terbiasa bekerja dengan penyulingan senjata sejak saya masih kecil. Nangmong Zi yang mendengar itu bergumam, orang tuanya meninggal lebih awal. Ups, dia sepertinya telah menyebutkan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Melihat ekspresinya, dia pasti menahan rasa sakitnya agar aku tidak melihatnya. Fu Xijin yang telah melihat sutra itu bergumam. Sebenarnya kualitas sutra boneka ini juga sangat buruk. Nangmong Zi bertanya, orang tuamu meninggal saat kamu lahir, jadi orang lain mungkin akan melontarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab, bukan? Fu Xijin bercerita, dikisahkan Dewa Utama sebelumnya. Dewa Utama berkata, anakku akan lahir mewarisi sebagian besar kekuatanku. Menjadi Dewa Tuhan yang lebih hebat. Orang-orang di sana pada mengancungkan jempol. Pastinya, Fu Xijin bilang, ya, saya mengatakan beberapa hal aneh, tetapi saya tidak memperdulikannya lagi. Di situ masa kecil Fu Xijin dikejar orang-orang yang pakai senjata. Bintang bencana yang membunuh orang tuamu, keluar dari sini. Mendengar ceritanya, Nangmong Zi jadi mengeluarkan air matanya, dan bergumam. Sungguh. Lalu Nangmong Zi bertanya, kalau begitu, kamu pasti pernah mengalami masa-masa sulit ketika kamu masih muda. Fu Xijin menjawab, tidak apa-apa, apakah ini terutama karena komunikasi antar pribadi yang agak merepotkan. Si Weiku bertanya, guru, apakah itu sulit? Dan Fu Xijin menceritakan. Seorang yang membawa dekrit itu bilang, Dewa Bulan telah mendengar perintahnya, hari ini giliranmu untuk menjaga Xiao Jin. Dewa Bulan menanggapi, saya telah menunggu hari ilahi ini. Jika saya bisa menjaga putra surga, saya adalah yang tertua dari 3 kehidupan Dewa Bulan. Fu Xijin bilang, sebenarnya,
Saya bisa mentolerir hal-hal ini, tetapi yang paling saya benci adalah hal-hal tersebut mengancam saya. Nang Mongzi terkejut bilang, pemerasan. Terlihat, orang-orang jahat di sana mengelilingi Fu Xijin. Kami telah membesarkan Anda selama bertahun-tahun, dan Anda harus menjadi sapi dan kuda bagi kami. Kemudian terlihat Fu Xijin yang duduk di kursi, dan orang yang ada di sana berkata, Anda adalah putra dewa utama generasi sebelumnya, dan Anda adalah generasi penerus dewa utama yang ditentukan oleh takdir. Fu Xijin menanggapi, aku menolak. Si Weiku bergumam. Pemiliknya tunduk pada beberapa batasan di tahun-tahun awal. Fu Xijin berkata lagi, untungnya, saya menolak, jika tidak, bukankah saya akan kelelahan jika harus memikul begitu banyak tanggung jawab? Kemudian Nang Mongzi memegang tangan Fu Xijin, Nang Mongzi menangis bilang, Anda telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Jika terjadi sesuatu di masa depan, saya bersedia membantu Anda memikulnya. Fu Xijin bergumam, aneh, apa yang terjadi padanya? Si Weiku melihat jendela statusnya. Nang Mongzi, waktu, 14 hari. Nilai kesukaan, 93/100. Si Weiku bilang, hah, nilai kesukaannya tiba-tiba meningkat pesat. Berpindah di tempat KR berada. KR sedang duduk di sana, dengan jendela kamar yang terbuka. Dia menulis sebuah surat. Surat itu bertuliskan, saya berharap kalian berdua memiliki pernikahan yang bahagia dan panjang umur bersama, lebih baik lepaskan takdir yang tidak bisa kalian kendalikan, tapi ucapkan selamat tinggal saja. Cinta hanyalah situasi yang ditentukan oleh takdir. Bagaimanapun, hanya aku yang mencintai dan mendukungmu dengan keras kepala. Ayah, aku patah hati, aku ingin kembali ke sekte turunan.